kita mengatakan bid'ah hasanah itu ada. Di dalam Al-Quran memang ada isyarat terhadap bid'ah hasanah. Dalam surah Al-Hadid ada ayat warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dalam ayat ini Al-Quran memuji umatnya Nabi Isa, orang-orang Nasara, karena mereka membuat tradisi kerahiban. Warahbaniyatan ibtada'uha, dan rahbaniyah, kerahiban yang mereka ibtada'uha, mereka ada-adakan. Mereka ibtada'uha ini namanya kan bid'ah, karena bid'ah itu artinya ajaran yang tidak ada contoh sebelumnya, tanpa ada contoh sebelumnya, itu namanya bid'ah. Ini di dalam Al-Quran warahbaniyatan ibtada'uha. Orang-orang Nasara membuat rahbaniyah. Rahbaniyah itu apa? Orang Nasara kalau sudah senang beribadah, merasakan manisnya beribadah, dia meninggalkan kawin, meninggalkan cari harta, meninggalkan keduniaan, siang malam ibadah terus. Maka tabanaha alaihim, kami tidak mewajibkan pada mereka, kami tidak menentukan pada mereka, tak mewajibkan illa ibtigha'a ridwanillah, kecuali kalau mereka melakukan itu semata-mata mencari ridho Allah, gak apa-apa dilakukan walaupun gak wajib. Tapi ternyata fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, mereka tidak menjaga rahbaniyah itu dengan sebenar-benarnya menjaga. Artinya apa? Begitu mereka menjalankan rahbaniyah, di pertengahan jalan begitu merasakan manisnya dunia, merasakan manisnya kawin, akhirnya rahbaniyah ditinggalkan, cari uang, kawin terus tak henti-henti. Ini yang dicela. Nah, ini artinya apa? Rahbaniyah adalah bid'ah yang dibuat-buat oleh Nasara. Allah tidak mencela mereka walaupun bid'ah, karena mereka melakukan untuk mencari ridho Allah. Allah baru mencela mereka setelah mereka meninggalkan. Berarti ini bid'ah hasanah. Karena seandainya rahbaniyah ini bukan bid'ah hasanah, begitu melakukan langsung dicela. Allah itu kalau ada perbuatan tidak betul langsung dicela oleh Allah. Ternyata oleh Allah tidak dicela, Allah mencela mereka setelah mereka meninggalkan. Berarti kalau begitu bid'ah hasanah itu ada isyarat di dalam Al-Quran. Ini Al-Quran. Kalau di dalam hadis tentang dalil bid'ah hasanah, karena orang-orang Wahabi ini ya yang tidak mau bid'ah hasanah, mereka bawa propaganda kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tadi dalil Al-Qurannya ada. Mereka menolak bid'ah hasanah, dalilnya Al-Quran, tapi dalilnya semua persoalan dalil Al-Qurannya cuma satu, yaitu sebagian ayat ya. Sebagian ayat 3 surah Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Itu aja. Ayat ini panjang, ada 7 baris atau berapa, tapi cuma sepotong aja. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Nah, orang-orang Wahabi setiap bulan Rabiul Awwal umat Islam menggelar maulid, nanti mereka akan bilang haram, maulid gak boleh. Mengapa? Rasulullah dulu tak pernah adakan maulid. Kalau memang pernah adakan maulid, siapa ustadz yang suruh ceramah? Tidak ada kan katanya. Jadi ada ceramah waktu itu, kira-kira dianggap ada penceramah gitu. Dan agama sudah sempurna, gak boleh ditambah-tambah. Wong sudah sempurna. Kalau gak percaya agama sempurna, dosa. Dalilnya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nanti ada orang bulan Rajab, Isra Mi'raj, haram. Mengapa? Rasulullah tak pernah merayakan Isra Mi'raj. Dan agama sudah sempurna. Kalau tak percaya agama sempurna, haram. Dalilnya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ada orang meninggal, ada acara tahlil, haram. Mengapa? Rasulullah tak pernah bikin tahlil. Dan agama tak boleh ditambah-tambah. Kalau gak percaya agama sempurna, dosa. Dalilnya al-yauma akmaltu lakum din. Semuanya al-yauma akmaltu. Katanya kembali pada Quran. Kok cuma satu yang disampaikan? Nggak ada lagi. Padahal Imam Nawawi setiap bab ayatnya beda-beda. Ini mereka. Saya ceramah di depan mereka di Solo 2 tahun lalu, saya bilang memang agama sudah sempurna, cuma otak kamu yang belum sempurna. Mengapa? Karena yang dimaksud kesempurnaan agama di sini bukan seperti yang kamu pahami. Kata para ulama,
Yang dimaksud kesempurnaan agama di sini artinya dalil-dalilnya yang sempurna dan kamu belum tahu dalilnya. Agama sempurna, yang nggak sempurna kamu. Ini mereka. Karena dalil bid'ah hasanah juga ada di dalam Al-Quran. Lalu di dalam hadis, orang Wahabi ini juga propagandanya kembali kepada hadis. Tapi hadis yang disampaikan cuma satu, yaitu hadis Sahih Muslim yang Bukhari nggak pernah disampaikan. Hadis apa? Hadis kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Ini hadisnya sahih. Nanti ada orang zikir keras setelah sholat, haram. Mengapa? Itu dilarang oleh Rasulullah. Dalilnya kullu bid'atin dhalalah. Nanti ada orang tahlil, haram. Mengapa? Dilarang oleh Rasulullah. Dalilnya kullu bid'atin dhalalah. Maulid Nabi, apapun kullu bid'atin dhalalah. Loh, katanya kembali kepada hadis. Kok cuma satu hadisnya? Gak ada lagi. Ini mereka. Kalau para ulama ahlus sunnah wal jamaah, hadis kullu bid'atin dhalalah itu juga digunakan. Tetapi kata Imam Nawawi yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin ini punya kitab namanya Syarah Sahih Muslim. Ketika menyampaikan hadis kullu bid'atin dhalalah, kata beliau, qauluhu sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah hadza 'amun makhsus. Sabda Nabi semua bid'ah itu sesat, ini adalah kalimat yang umum tetapi jangkauan hukumnya dibatasi. Tidak diberlakukan secara umum. Wal muradu biha ghalibul bid'ah. Yang dimaksud dengan sesat itu kebanyakan bid'ah itu sesat, tetapi ada bid'ah yang tidak sesat. Jadi kebanyakan bid'ah itu yang banyak yang sesat, ada yang tidak sesat. Nah, yang kita lakukan itu gak sesat. Biasanya ada yang bertanya, Pak Ustadz, kalau kebanyakan bid'ah sesat, kita yang tahu kok yang hasanah terus, mana yang sesat? Sepertinya lebih banyak yang tidak sesat. Salah, yang paling banyak yang sesat. Yang gak sesat tuh sedikit. Mengapa begitu? Umat Islam itu terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 ini pengikut bid'ah sesat. Yang satu adalah ahlus sunnah wal jamaah. 73 dengan satu lebih banyak mana? Lebih banyak 73. Di negara kita ini aliran sesat banyak sekali. Tahun 2009 saya mengadakan penelitian dengan kawan-kawan di Pondok Sidogiri. Tercatat sekitar 250 macam aliran sesat di negara kita. Tapi setelah saya keliling-keliling mulai dari Sabang sampai Jayapura, saya pikir bukan 250, mungkin ada 2500. Banyak aliran sesat di negara kita. Jadi jangan dikira lebih banyak yang hasanah, lebih banyak yang tidak hasanah, yang sayyi'ah sebenarnya. Ini kata para ulama. Jadi kullu bid'atin dhalalah ini memang benar, cuma ini kalimat umum tetapi jangkauan hukumnya dibatasi. Mengapa jangkauan hukumnya dibatasi? Kalau ini tidak dibatasi akan bertentangan dengan dalil-dalil yang mengakui bid'ah hasanah. Salah satunya adalah ayat tadi. Ayat surah Al-Hadid. Wa rahbaniyatan ibtada'uha. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya, kalau memang hadis kullu bid'atin dhalalah ini amun makhsus, dalil yang umum tetapi jangkauan hukumnya dibatasi, lalu dalil yang membatasi mana? Kita kembali kepada Imam Nawawi lagi, karena tabarrukan bihi, bertabarruk dengan beliau. Di dalam Sahih Muslim ada hadis dari Sayyidina Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Rasulullah SAW bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang memulai di dalam Islam, namanya memulai berarti asalnya tak ada lalu ada. Sunnatan sayyi'atan, sunnatan hasanatan, suatu perbuatan yang baik. Memulai perbuatan yang baik berarti bid'ah hasanah. Karena bid'ah itu secara bahasa ma'umila, ya, jadi sesuatu yang dilakukan min ghairi mithalin sabaq, tanpa contoh sebelumnya. Ma'umila min ghairi mithalin sabaq, sesuatu yang dilakukan tanpa contoh sebelumnya, berarti bid'ah hasanah. Siapa yang memulai perbuatan yang baik, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahala perbuatan itu.
wa ajru man amila biha ba'dahu, dan pahala orang-orang yang melakukan sesudahnya min ghairi ayyanqussa min ujurihim syai', tanpa kurang sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Itu orang yang memulai perbuatan baik. Kemudian wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang memulai di dalam Islam. Namanya memulai berarti asalnya tak ada lalu ada. Sunnatan sayyi'atan, perbuatan yang jelek, berarti bid'ah sayyi'ah. Kana alaihi wizruha, maka dia akan menanggung dosanya. Wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi ayyanqussa min auzarihim syai', dan dosa-dosa orang-orang yang melakukan sesudahnya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Nah, di dalam hadis ini berarti perbuatan baru dibagi dua. Ada perbuatan baru yang baik, ada perbuatan baru yang jelek. Kata Imam Nawawi di dalam Sahih Muslim ketika mensyarahkan, ya, menjelaskan hadis ini, kata beliau, fihi al-hithu 'alal ibtida' bis sunanil hasanat. Jadi hadis ini 'alal ibtida' bil khairat wa sannis sunanil hasanat. Hadis ini mengandung motivasi, dorongan untuk memulai kebaikan-kebaikan dan memulai perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi perbuatan yang baik itu dianjurkan dimulai. Mengapa dianjurkan dimulai? Karena kalau dimulai dia akan dapat pahala, dan orang-orang yang mengikuti sesudahnya dia akan dapat kiriman pahala dari mereka. Karenanya ada kelompok yang mengatakan, ada kelompok, ya, yang propagandanya pemurnian ajaran Islam. Itu tidak betul. Gak ada pemurnian ajaran Islam, itu gak ada. Yang betul bagaimana? Selama perbuatan itu baik, kita mulai. Walaupun contohnya belum ada sebelumnya. Karena agama memang menganjurkan memulai perbuatan-perbuatan yang baik. Yang menganjurkan ini yang punya agama, yaitu baginda Rasulullah. Lalu kata Imam Nawawi, wat-tahdzir min ikhtira'il abatil wal mustaqbahat. Hadis ini bagian kalimat kedua, peringatan agar jangan sampai membuat-buat perkara-perkara yang batil, yang salah, yang tidak benar, dan memulai perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi begitu. Kemudian kata Imam Nawawi setelah itu Imam Nawawi berkata tentang hadis ini, wa fihi at-takhsis liqaulihi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah. Dan di dalam hadis ini ada pembatasan terhadap hadis baginda Nabi, semua bid'ah adalah sesat dan setiap sesat adalah masuk neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi hadis ini yang membatasi. Hadis kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Lalu hadis lain mengatakan perkara baru dibagi menjadi dua. Kedua hadis ini harus dipadukan. Kedua-duanya harus saling diamalkan. Karena kedua-duanya ini diamalkan, maka memberikan kesimpulan, kata para ulama, Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitab Hilyatul Auliya. Lalu oleh Imam Al-Baihaqi, muridnya Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Manaqibus Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua macam, bid'atun mahmudah wa bid'atun mazmumah. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Fama wafaqas sunnah fahuwa mahmud. Bid'ah yang sesuai dengan ajaran yang benar, sunnah di sini maksudnya bukan hadis. Sesuai dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan ijma', dengan qiyas, dengan asar sahabat. Bid'ah yang sesuai dengan ajaran yang benar itu terpuji. Wa ma khalafas sunnah fahuwa madmum. Bid'ah yang bertentangan dengan ajaran yang benar itu adalah tercela. Dalilnya mana? Kata Imam Syafi'i, wahtujja biha biqauli Umar bin Al-Khattab. Dan itu dalilnya adalah perkataan Sayyidina Umar tentang sholat tarawih. Sayyidina Umar berkata, ni'matil bid'atu hadhi. Sebaik-baik bid'ah adalah sholat tarawih. Jadi kata Sayyidina Umar, bid'ah itu ada bid'ah terbaik, yaitu sholat tarawih. Berarti sejak masanya sahabat sudah ada bid'ah yang baik.